Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwat iman rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang makar yang dibuat oleh orang-orang kafir dari Bani Israel yang telah dirasakan riak-riak kemakarannya itu oleh Nabi Isa di ayat sebelumnya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Nah, makarnya itu adalah sudah pasti tuduhan-tuduhan, kemudian juga fitnah, ledekan, bahkan kecacian kepada Nabi Isa dan juga kepada ibunya Siti Maryam. Nah, kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa mereka arada qatlahu, ingin membunuh Nabi Isa. Ingin membunuh Nabi Isa karena mereka menyangka dengan membunuh Nabi Isa maka tidak ada lagi yang melarang, tidak ada lagi yang akan mengganggu keinginan mereka. Oleh karena itu, niat untuk makar ini, membunuh Nabi Isa ini, oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam ayat ini. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka telah membuat makar, wa makarullah, dan Allah membalas makar mereka itu, wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Makar saya apa? Dan tuh di orang jadi gorengnya. Nah, makar itu memang diartikan di bahasa kita jadi penggulingan kekuasaan. Rek ngagulingkeun kekuasaan, mengkudeta, itu disebutnya perbuatan makar. Padahal makar itu asalnya dari bahasa Arab. Seperti Ar-Raghib Al-Asfahani memberikan definisi makar itu adalah sorful ghairi amma yaqsiduhu bi khailatin. Jadi memalingkan dari yang seharusnya kepada yang lain, dari yang dimaksud dengan helah, dengan cara atau dengan alasan yang lain, itu disebutnya makar. Wadzalika dorbani, makar itu ada dua, makrun mahmudun, makar yang terpuji, wadzalika an yataharu bidzalika fi majamil, itu memilih dengan jalan seperti itu karena ingin tujuan yang baik. Itu makar yang baik mah. Jadi ya teh supaya nupasea teh balalikan deui, terus urang teh di ieu teh di bobodo, tah ku di bobodona teh tapi jadi harade deui, tah itu sebutna makar yang baik karena tujuannya memang jamil, perbuatan yang baik. Wa ala dzalika qala wallahu khairul makirin, dan untuk tujuan yang baik tersebut Allah mengatakan, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Wa madmumun, dan yang kedua yang tercela, wa huwa an yataharu bihi fi'la qabih. Nah, yang kedua mah tujuan yang ingin didapatnya itu dari berbuat makar itu adalah fi'la qabih, melakukan perbuatan yang jelek. Nah, dan mau dibalikkan tadi, makar ngagulingkan kekuasaan, saya awan. Tergantung kene. Tergantung naon? Tergantung kekuasaan yang berkuasana dolim tidak. Kalau kekuasaannya itu sah, mutlak, dan tidak ada sesuatu yang menyimpang secara konstitusional, maka makarnya jelek. Tapi kalau kekuasaannya sudah otoriter, sudah dolim, sudah melakukan jelas-jelas penyelewengan, maka makar ini jadi kebaikan. Jadi kebaikan untuk membereskan masalah yang terjadi. Nah, oleh karena itu tidak boleh dinegatifkan makar tersebut, karena Allah itu sebaik-baiknya pembuat makar.
Dan bagi pembuat-pembuat makar yang jelek itu, kata Allah dalam surah Fatir ayat 43, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak akan kembali lagi akibat dari perbuatan makar yang jelek itu kecuali akan kembali kepada ahlinya. Ampanggur kaipakana akibatu makrihim. Perhatikanlah bagaimana akibat dari makar mereka. Apa yang dimaksud dengan makar di dalam ayat ini? Wa makaru, dan mereka membuat makar. Ini dikatakan dalam tafsir Abagawi, dalam riwayat yang lumayan panjang, tapi ringkasnya ceritanya sudah kita hafal tentang bagaimana Nabi Isa yang sudah direncanakan akan dibunuh. Ada seseorang yang bernama Toktous di sini sebutkannya, yang kita kenal dalam cerita Yahuda. Dia itu pengikut Nabi Isa, tetapi karena dia disogok oleh orang-orang Romawi yang bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa, maka persembunyian Nabi Isa pada waktu itu diberitahukan oleh dia. Nah, kemudian disebut Yudas Iskariotnya, Taus di sini mah dikatakannya. Nah, kemudian setelah masuk dia ke dalam, ternyata Nabi Isa tidak ada. Ternyata Nabi Isa itu rufi'a ilaihi, sudah diangkat terlebih dahulu. Ketika itu walakin syubbiha lahum, kemudian Yudas Iskariot inilah yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Ketika keluar, Nabi Isanya ditingali ku orang-orang Romawina, iya cenah Nabi Isa teh. Kemudian dia ditangkap, dibunuh, kemudian disalib. Nah, sampai Siti Maryam itu datang kepada Nabi yang disangka Nabi Isa ketika disalib itu dan sedih. Tapi setelah lama datang Nabi Isa. Ternyata ketika diceritakan itu bukan aku telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ada orang yang diserupakan, dan itu adalah makar Allah untuk menyelamatkanku. Nah, orang-orang mah disangka nanti begitu, orang Nasrani, tapi disangka Nabi Isa itu benar yang disalib dan menjadikan suatu bentuk pengorbanan, padahal mah bukan, subhanallah. Nah, kemudian setelah beberapa hari baru Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di pengangkatan yang kedua, yang dikenal oleh mereka itu sebagai hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu disebut rufi'a ilaihi pada yang kedua. Nah, makar ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat makar ingin membunuh Nabi Isa, termasuk orang yang menuduhnya atau menunjukkan di mana Nabi Isa, Yudas Iskariot pengkhianatnya. Takut Allah dibikin lagi makarnya lebih gampang. Ternyata subihalahum, dan mereka ternyata membunuh, menyalib orang yang menuduh Nabi Isa alaihi salam. Makanya di dalam Al-Quran kalau ada satu kalimat yang sama dalam satu ayat, artinya tidak sama. Wa makaru wa makarallah. Nah, itu makarnya itu beda bentuknya dengan Allah. Seperti kalimat di surah Ar-Rum, Allahul ladzi ja'alakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah yang menjadikan kamu dari lemah, kemudian menjadikan dari lemah jadi kuat. Lemah nu kahiji jeung lemah nu kadua beda. Lemah nu kahiji mah dari setetes air mani, dari saripati tanah dibuatlah. Kemudian lemah yang kedua dari bayi. Nah, dari bayi lah menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi remaja. Kemudian juga sumajala mimba dikuwatin. Nah, kalau yang tadi remaja, nah yang kedua, kuat kedua itu adalah dewasanya. Kemudian setelah dewasa dijadikan lagi do'fan, lemah deui, tapi lemahnya bukan anak-anak, bukan saripati tanah, tapi orang tua. Nah, itu kalimatnya berbeda. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Ini sama dengan kalimat di surah Al-Baqarah yang telah lalu di awal-awal, Allahu yastahji'u bihim. Nah, disebutkan sebelumnya innama nahnu mustahji'un, sungguhnya kami yang mengolok-olok mereka. Allahu yastahji'u bihim, Allah kemudian membalas olok-olokan mereka. Nah, itu bentuk yang berbeda.
Maka ikhwati iman rahimakumullah, wala ya manu min makrillah, dan tidak akan ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.